Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil. Saya dari Prodi Teknik Sipil kelas C. Nah, di video yang saya lampirkan ini atau animasi tentang video pembentukannya bumi dari awal, dari sebelum terbentuknya bumi. Nah, untuk kita dapat memahaminya, mari kita simak seksama. Coba pikirkan ini. Semua yang kamu lihat, semua yang kamu rasakan, dimulai dari satu momen. Mari kita putar balik waktu. Bukan sehari, bukan setahun, tapi jauh ke awal mula. Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, alam semesta kita muncul dari sebuah titik yang lebih kecil dari atom. Para ilmuwan menyebutnya ledakan besar. Ini bukan ledakan di ruang angkasa, tapi ledakan ruang itu sendiri. Pada saat itu, semua energi, semua materi jalinan waktu kenyataan seperti yang kita kenal memulai perjalanan besar dan meluasnya. Itu adalah momen panas dan kepadatan yang tak terbayangkan. Penanda awal perlombaan kosmik. Dalam sepersekian detik pertama itu, alam semesta adalah subpartikel dasar yang kacau, meluas dan mendingin dengan kecepatan luar biasa. Seiring pertumbuhannya, kerapatannya berkurang, memungkinkan atom-atom sederhana pertama terbentuk. Selama ratusan ribu tahun, alam semesta adalah tempat yang berkabut dan buram. Kemudian, saat mendingin lebih lanjut, cahaya akhirnya bisa bergerak bebas. Sebuah peristiwa yang para astronom sebut latar belakang gelombang mikrokosmik. Cahaya kuno yang samar ini masih bisa dideteksi hari ini, gema hantu dari masa bayi alam semesta. Foto bayi kosmos saat baru berusia beberapa ratus ribu tahun. Selama beberapa ratus juta tahun berikutnya, alam semesta adalah tempat yang relatif gelap dan sederhana. Sebagian besar dipenuhi awan gas hidrogen helium yang luas dan berputar. Gravitasi, arsitek kosmos yang tenang dan tak kenal lelah, mulai bekerja. Ia menarik gas-gas ini bersama-sama menjadi gumpalan yang semakin padat. Saat tekanan dan suhu di dalam gumpalan ini melonjak, sesuatu yang ajaib terjadi. Fusi nuklir menyala. Bintang-bintang pertama lahir, menembus kegelapan kosmik dengan cahaya cemerlang mereka. Ini bukan bintang seperti matahari kita. Mereka adalah raksasa besar, sangat panas yang hidup cepat dan mati muda, membakar bahan bakar mereka hanya dalam beberapa juta tahun. Kematian bintang-bintang pertama ini sama pentingnya dengan kelahirannya. Ketika bahan bakar mereka habis, mereka meledak dalam supernova spektakuler, tindakan terakhir yang brilian dari penciptaan kosmik. Ledakan-ledakan ini adalah bengkel besar alam semesta, menciptakan elemen yang lebih berat seperti karbon, oksigen, dan besi. Elemen-elemen yang sangat penting untuk planet dan kehidupan itu sendiri. Debu bintang dari raksasa yang sekarat ini dilemparkan jauh dan luas, menyemai awan gas di sekitarnya dengan bahan mentah untuk generasi bintang berikutnya, dan akhirnya untuk dunia seperti kita. Kamu secara harfiah terbuat dari debu bintang, sisa-sisa daur ulang dari bintang-bintang kuno yang meledak. Maju cepat sekitar 9 miliar tahun setelah ledakan besar. Di sudut galaksi Bima Sakti yang tenang dan biasa-biasa saja, babak baru dimulai. Awan gas dan debu yang luas, dingin, dan berputar, diperkaya oleh generasi bintang yang sekarat, mulai runtuh di bawah gravitasinya sendiri. Awan ini, nebula surya kita, adalah tempat pembibitan bagi rumah masa depan kita. Saat berputar semakin cepat, seperti pemain seluncur es, ia merata menjadi cakram besar. Di tengah cakram ini, material menjadi sangat padat dan panas. Tekanan meningkat hingga sekitar 4,6 miliar tahun lalu, sebuah bintang baru menyala, matahari kita. Kelahiran matahari menandai awal tata surya kita, tetapi ceritanya masih jauh dari selesai. Cakram material sisa itu disebut cakram protoplanet. Itu adalah zona konstruksi kosmik, dipenuhi butiran debu, es, gas kecil. Partikel-partikel ini mulai menempel melalui tabrakan lembut. Dimulai dari yang kecil dengan gaya elektrostatik, mirip bagaimana gumpalan debu terbentuk di bawah tempat tidurmu. Proses ini akresi seukuran kerikil, seukuran batu besar, benda-benda selebar kilometer, planetesimal. Seperti bola salju yang menggelinding menuruni bukit, mengumpulkan salju. Planetesimal adalah bahan bangunan planet. Mereka terus bertabrakan dan bergabung. Tarikan gravitasi mereka meningkat saat massa bertambah. Bagian dalam cakram, lebih dekat ke matahari, lebih panas, hanya batuan dan logam mengembun. Disinilah planet-planet berbatu mulai terbentuk, termasuk Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet kita, Bumi, adalah salah satu pemenang dalam derby penghancuran ini. Itu adalah neraka cair yang membara. Periode ini disebut Eon Hadian, dinamai Hades, dan ada alasannya. Sebuah protoplanet kira-kira seukuran Mars, yang para ilmuwan beri nama Puitis Theia,
bertabrakan dengan bumi muda kita. Energi yang dilepaskan sangat besar, kemungkinan menguapkan sebagian besar lapisan luar bumi dan Theia itu sendiri. Dampak tersebut memiringkan bumi pada porosnya, memberi kita musim yang kita alami hari ini. Puing-puing panas membentuk cincin, menggumpal dan bergabung, akhirnya menjadi bulan kita. Saat pemboman mereda, bumi mulai memancarkan panasnya. Kerak tipis dan primitif mulai terbentuk, seperti kulit pada semangkuk sup yang mendingin. Kerak pertama ini kemungkinan tidak stabil, dipecah oleh vulkanisme dan didaur ulang ke mantel. Tapi itu adalah awal, permukaan mulai mengeras. Selama fase cairnya, material mulai terpisah berdasarkan kepadatan, diferensiasi planet. Bayangkan saus salad, cuka yang lebih padat tenggelam, minyak yang lebih ringan naik. Pada skala planet, elemen terberat, besi dan nikel ditarik ke pusat. Tekanan besar menjaga inti bagian dalam tetap padat, sementara inti luar tetap cair. Gerakan inti luar besi cair menghasilkan medan magnet bumi, pahlawan superplanet. Perisai tak terlihat ini memblokkan angin matahari. Tanpa itu, atmosfer bisa tersapu pergi. Material silikat yang lebih ringan mengapung ke atas, membentuk mantel, batuan panas semi padat dengan arus konveksi lambat. Arus ini menggerakkan lempeng tektonik, pergeseran benua, pembentukan pegunungan dan vulkanisme. Akhirnya, material paling ringan mendingin menjadi kerak, cangkang tipis, lebih tipis dari kulit apel relatif terhadap bumi. Pemisahan besar menjadi inti, mantel dan kerak memberi struktur dasar planet kita. Bukan lagi tumpukan batu acak. Ini dunia berlapis dengan mesin internal dinamis dan perisai magnet pelindung. Bumi menjadi planet sejati, siap untuk perjalanan panjang di depan. Saat permukaan bumi terus mendingin, untuk waktu yang lama, planet ini terlalu panas untuk air cair. Air apapun akan langsung mendidih menjadi uap. Tapi dari mana semua air ini berasal? Jawabannya tampaknya ada dua. Sebagian kemungkinan besar berasal dari luar angkasa, komet dan asteroid membawa es. Setiap dampak adalah pengiriman air kosmik. Muatan beku dilepaskan sebagai uap, menambah atmosfer beruap. Sumber lainnya datang dari dalam bumi. Molekul air terperangkap di mineral, dilepas saat gunung berapi meletus. Letusan menyemburkan uap air, juga gas seperti karbon dioksida dan nitrogen. Planet mendingin di bawah titik didih air. Uap mengembun membentuk awan tebal. Dan kemudian, hujan mulai turun, mungkin ribuan hingga jutaan tahun. Air mengalir melintasi lanskap, perlahan mengisi cekungan, melahirkan lautan pertama. Sekitar 4 miliar tahun lalu, lautan membuka babak baru. Air sebagai pelarut menciptakan campuran kimia kaya. Lautan purba menjadi laboratorium kimia pertama, buayan kehidupan. Bumi berubah menjadi dunia air, titik biru pucat berkilau di kegelapan, penuh potensi. Dengan lautan yang kini menutupi planet dan struktur dasar yang sudah ada, panggung pun siap untuk peristiwa paling luar biasa, asal mula kehidupan. Atmosfer awal sangat berbeda. Hampir tidak ada oksigen bebas, kaya CO2, metana, amonia dari gunung berapi. Energi berlimpah, petir menyambar UV matahari muda dan panas dari lubang hidrotermal. Kombinasi ini menciptakan badai sempurna untuk kimia prebiotik. Molekul organik sederhana mulai terbentuk. Asam amino, komponen protein dan nukleotida. Disintesis di lautan di bawah meteorit atau terbentuk dekat lubang hidrotermal. Molekul sederhana saling terhubung, membentuk rantai lebih kompleks. Melalui jutaan tahun, sebagian mengembangkan kemampuan replikasi, fajar replikasi, percikan dasar kehidupan. Bentuk kehidupan pertama muncul 3,4 miliar tahun lalu. Mikroorganisme sederhana mirip bakteri. Mereka tidak bernapas oksigen, tumbuh di lingkungan anoksik, mengambil energi dari reaksi kimia. Kemudian, beberapa mikroba mengembangkan fotosintesis, menggunakan cahaya, air, dan CO2 untuk membuat makanan. Produk limbahnya adalah oksigen. Mula-mula mengoksidasi besi laut, lalu menumpuk di atmosfer. Peristiwa oksidasi besar. Bencana bagi kehidupan anaerob, tetapi kunci yang membuka masa depan baru. Atmosfer yang dapat dihirup membuka jalan bagi kehidupan lebih kompleks untuk berevolusi. Setelah miliaran tahun lagi pergeseran benua, zaman es, evolusi dan kepunahan, hadirlah dunia yang semarak, beragam dan indah yang kita huni hari ini. Planet kita bukan hanya batuan, itu adalah kisah hidup yang bernapas, 4,5 miliar tahun dalam pembuatannya.